Oke, hari ini kita start pertemuan ke-8 ya. Jadi minggu sebelumnya kita udah pelajari tentang word embedding. Jadi word embedding itu teknik, methods, ada yang rule based ya, kayak word to factor, ada yang machine learning based, misalnya kayak Elmo. Tujuannya adalah gimana supaya words itu bisa jadi vektor. Oke? Jadi dia kayak teknik untuk menjadikan kata-kata yang kita pakai, kayak misalnya teks, ya, itu ada dalam vector space, sehingga bisa diproses oleh neural network. Dan minggu sebelumnya lagi, kita juga pelajari yang disebut language model, bahwa dari word embedding, ternyata kita bisa bikin satu probability yang besar bahwa semua possibility dari pasangan kata yang membentuk sentence itu bisa kita tes berapa probability-nya bahwa itu valid atau probable. Oke? Word embedding dan language model bisa dibilang adalah pre-process untuk masuk ke neural network dalam NLP. Oke? Karena nggak mungkin kita masukin kata-kata langsung, dan banyak sekali tas-tas dan dalam NLP itu membutuhkan probabilitas bahwa kalimat yang kita masukkan itu adalah kalimat yang benar. Ya, sekarang language model itu lagi banyak didevelop oleh semua tech principle, dan ada opportunity besar untuk bikin language model yang domain spesifik, contoh misalnya di medical atau di healthcare. Nah, hari ini kita akan belajar tentang neural network model yang paling tepat untuk NLP atau sequence learning. Oke? So, kita akan understand dulu problemnya. Setelah itu kita akan belajar apa basic dari neural network, recurrent neural network, dan kita lihat implementasi dan detail dari algoritmanya di D2L. Nanti kita nggak akan implement algoritmanya karena biasanya backpropagation ini udah ada di dalam optimisasi, algoritma optimisasi ya. Kita akan lebih fokus mempelajari konsepnya ya, supaya pada saat kita menggunakan framework itu kita ngerti apa yang dilakukan oleh code-nya. Oke? So let's start dari information stream. Coba pikirkan kira-kira bagaimana otak kita itu bekerja di saat dia menerima information stream. Misalnya pada saat saya berkata-kata atau menjelaskan sesuatu saat ini, gitu ya, most of data itu kan sebenarnya saya produce secara sekuensial, bahwa kata-kata saya itu sangat tergantung dari kata-kata sebelumnya, gitu ya. Dan bagaimana otak kalian memproses kata-kata saya itu juga tergantung dari previous words yang saya sebutkan. Jadi arti atau meaning dari apa yang saya sebutkan itu sangat terkait dengan kata-kata sebelumnya, ya. Dan mungkin kalian punya intelligence untuk menebak apa yang berikutnya, ya. Misalnya beberapa kata dari apa yang saya sebutkan sekarang bisa kalian tebak. Itu karena semua pola-pola sekuensial dari susunan kata-kata yang sudah kalian terima sebelumnya. Oke? Bapak, maaf. Bapak sedang share screen atau tidak? Oh, Barusan hilang. hilang ya? Iya. Tadi kelihatan nggak? Sebelumnya ada. Oke. Kalau sekarang? Sudah. Baik, Bapak. Oke. So, balik lagi ya. Jadi kalau saya berkata-kata atau kalian baca buku, itu kalian pasti bisa memahami kata-kata atau teks itu karena ada pola-pola susunan kata sebelumnya. Dan pola-pola tersebut kalian bisa make it persisten di dalam otak gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kata-kata itu nggak bisa kalian ingat sebelumnya, pasti meaning-nya hilang gitu ya. Itu terjadi pada saat kita baca buku atau kalian nonton video dan lain-lain. Nah,
Artinya apa? Bahwa meaning atau arti dari kalimat itu ada dalam susunan kata atau sequence. Oke? Ini agak berbeda kalau kalian bayangkan image ya. Kalau kalian bayangkan sebelumnya computer vision ya. Computer vision itu kan satu image itu kan vektor ya, atau matrix. Itu kita masukin ke convolution neural network. Oke? Nah, convolution neural network itu sudah fix to size vektornya, misalnya image-nya 32 kali 32 ya kan? Dan dia sudah juga fix di ujungnya nanti akan ngeluarin klasifikasi atau misalnya kayak MNIST ya, MNIST image tuh. 32 kali 32 saya masukkan, ujungnya pasti ada 10 vektor menunjukkan 0 sampai 9 gitu ya. Nah, jadi sudah fix tuh antara input size dan output size. Itu convolution neural net bisa bekerja dengan baik. Nah, bagaimana dengan information stream? Ya, karena saya nggak tahu berapa jumlah kata yang akan masuk. Oke, jadi modelnya itu tidak fix input size-nya dan pola yang ada di dalamnya bukan spasial tapi sekuensial. Nah, di sini convolution neural network biasanya fail untuk digunakan. Begitupun MLP atau feed forward neural network gitu ya. So, recurrent neural network adalah family dari neural network yang spesifik menghandle masalah sequence data atau sequential data, atau kadang disebut sequential learning, kadang juga disebut sequence labeling problem. Tapi intinya ada sequence words ya atau sequence numbers, sama aja ya karena words kita jadikan ke vektor kan dengan word embedding. Jadi ada urutan angka yang polanya ada di dalam urutannya. Kalau urutannya berubah, artinya berbeda atau polanya berbeda. Itu yang kita deal dalam NLP. Itu problem utamanya. Nah, untuk problem seperti ini, convolution neural net, machine learning model yang kalian udah pelajari seperti MLP atau deep feed forward neural net, itu sulit untuk menghandle. Dan problem ini ada di mana-mana. Real life sequence learning ini contoh misalnya kayak time series, ya, stock price, pola naik turun dari harga stok, ya, untuk kita predik dengan neural network biasa, ya, seperti MLP itu agak susah, ya. Data sensor, oke, data text, misalnya untuk sentiment classification, let's say misalnya teks yang kalian dapat dari Twitter atau dapat dari internet, artikel dan lain-lain. Image dan video, ya. Jadi banyak sekali problem di dalam AI yang bisa diselesaikan oleh AI. Itu problemnya adalah sequence learning, bukan spatial learning kayak image atau computer vision. Oke? Dan model yang paling tepat untuk itu adalah model recurrent neural net yang akan kita pelajari basicnya hari ini. Ya. So, modeling sequence ini bukan hal baru buat orang engineer maupun computer scientist, ya. Ini udah ada sejak dulu gitu. Tapi problemnya ini lebih bagus sekarang di-attack dengan neural network RNN dibanding teknik-teknik sebelumnya. Oke. Nah, apa aja problem yang ada di dalamnya itu pasti kita harus handle. Yang kita harus handle adalah bagaimana mesin bisa menginfer pola sekuensial tadi, ya. Dan waktu kita apply machine learning ya ke dalam machine learning sequence itu ya, biasanya domainnya beda-beda, tapi think of sequential input, jadi ada set of vector sebagai input dan ada set of vector sebagai output. Oke, jadi inputnya sequence, outputnya sequence. Oke, problem ini banyak. Nanti kalian akan lihat di mana-mana kalian bisa lihat problem input sequence, output sequence. Oke, so masalahnya dengan sequence ini adalah pola-polanya ada yang sifatnya long term, ada sifatnya short term gitu ya. Dan kadang-kadang mix antara apakah ini harusnya supervised atau unsupervised learning. Oke? Karena signalnya itu sifatnya
bisa dua-duanya gitu loh. Apakah dia ada labelnya atau enggak gitu kan? Atau kalau kita sebut supervised learning kan sebenarnya learning-nya itu ada contohnya, tapi unsupervised learning itu enggak ada contohnya gitu ya. Nah, masalah modeling sequence ini ada di supervised dan unsupervised learning. Jadi ada yang ada labelnya, ada yang enggak ada labelnya gitu ya. So misalnya contoh text summarization. Oke. Kalau misalnya saya lakukan text summarization, ada yang saya punya pasangan news yang sudah ada versi pendeknya, itu artinya ada labelnya ya. Dan tugas saya bagaimana kalau ada news baru atau berita baru, saya pendekin atau saya summarize. Ya, itu artinya masuk ke supervised learning. Tapi bagaimana kalau case-nya saya nggak punya versi summarize-nya? Oke, artinya mesin learning-nya harus bisa summarize the news ya dan validate bahwa summary-nya itu masih valid. Nah, di situ kita akan butuh fasilitas seperti language model misalnya. Oke. So, bagaimana problemnya in detail ya? Jadi coba lihat gambar sebelah kanan ini. Bahwa saya punya input kalau saat ini adalah T, kita sebutnya, ada input sebelumnya T-1, T-2, T-3, sama T+1, T+2, T+3, gitu ya. Nah, polanya, anggaplah misalnya antara T-1 terhadap T, itu ada satu parameter, kita sebut WT-1, dan antara input T-2 dengan T, itu ada WT-2, maka pola dari apa yang saya sebutkan itu akan sangat bergantung dari nilai parameter WT-2 dan WT-1. Oke? Dan pola ini akan terus bergerak, gitu ya. Kalau kita pakai feed-forward neural network, itu kan dari input itu masuk ke hidden layer ya. Bayangkan model feed-forward yang kalian udah pelajari sebelumnya, bahwa ada input T-2, T-1, anggap ini input dari feed-forward neural net. Nah, hidden layer-nya ini kan fix ya. Sementara kita berhubungan dengan pola yang WT1, WT2-nya ini yang menunjukkan polanya gitu ya. Oke. Nah, kita bisa berpikir bahwa ada model yang sifatnya autoregresif, dia bisa predik sequence dari input sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya antara input T-2, T-1 itu ada polanya, maka dia bisa predik berikutnya. Nah, feed-forward neural nets bisa dipakai untuk ini, tapi sangat tidak sensitif terhadap pola-pola yang dikandung di dalamnya. Oke? Jadi, kalau kita cuma pakai hidden layer seperti ini, yang tidak bergantung waktu, maka dia tidak sensitif. Ini yang jadi masalah kalau kita menggunakan feed-forward neural net. Bahwa kalau dia punya hidden state-nya itu kan kayak parameter neural network ya. Dan kalau parameter neural network tersebut tidak punya internal dynamic untuk mencari pola-pola dalam susunannya atau sequence-nya, maka dia akan fail. Oke? So, karakteristik yang kita butuhkan untuk neural network-nya adalah dia bisa menyimpan hidden state atau informasi dari pola-pola tersebut dalam waktu yang lama. Oke, kalau pakai MLP atau feed-forward neural net, dia tidak bisa menyimpan, dia cuma static hidden state gitu ya. Jadi state-nya itu aja gitu, kayak image gitu. Dan yang kedua adalah bahwa kalau dia bisa nyimpan internal dynamic dari pola-pola dalam data itu, ya, maka dia juga bisa handle noise-nya, ya. Oke. Dan yang ketiga adalah bahwa dia bisa di-infer. Infer di sini itu adalah inference, ya. Jadi bahwa hidden state atau hidden layer-nya itu bisa menginfer, mempelajari pola-pola yang ada di dalam kata-kata tersebut. Oke. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh feed-forward neural net. Nah, tadi saya bilang bahwa ini bukan masalah baru. Ini tuh masalah yang sudah dipelajari oleh software engineer, oleh computer scientist, mungkin sekitar 50 tahun lalu, bahkan udah banyak sistem yang dibangun dengan ini.
Salah satunya sering disebut linear dynamic system. Tapi dulunya mereka bikinnya tidak pakai neural network ya. Jadi dari input, oke, terus dia buat kayak model di tengahnya untuk menyimpan hidden state-nya. Dia pakai Gaussian noise. Gaussian noise ini nanti kalian bisa search di internet apa sih itu Gaussian noise ya. Bahwa ada banyak data dalam pola distribusi Gaussian. Oke, Gaussian itu kan kayak fungsi normal gitu ya. Ada tingginya, ada lebarnya, artinya ada parameter yang bisa saya adjust gitu ya. Nah, jadi dia di hidden layer-nya dia pakai Gaussian noise, oke, yang ada parameternya tentunya, nanti dia fit dengan data. Oke, very simple. Tapi dia bisa infer pola dalam sequence tadi. Oke, jadi hanya dengan Gaussian menggunakan Gaussian function yang sudah ditransform secara linear dan juga ada teknik yang disebut Kalman filtering. Ini nggak usah dipelajari karena ini part of the history sebenarnya. Karena Gaussian hidden state dan Kalman filtering udah terbukti sulit untuk kita pakai sekarang di NLP. Tapi dulunya kita pakai seperti itu untuk mempelajari sequence. Oke? Tapi computer science seperti kita ketahui mereka punya model sendiri ya, yang digunakan dalam waktu yang lama yang disebut HMM atau Hidden Markov Model. Apa itu Hidden Markov Model? Jadi kalau tadi di linear model dia ada input, ada hidden state-nya pakai Gaussian dan Kalman filter. Jadi Gaussiannya, parameternya Gaussian, nanti di compute pakai Kalman filter, dia bisa lakukan infer atau pelajari pola. Kalau di sini, dia bikin modelnya juga ada time-nya, ya. Oke. Nah, tapi dia bikin pakai stokastik atau randomized algorithm. Oke, dia bisa model, jadi kalian bisa bayangkan ini bahwa setiap hidden state-nya di sini itu adalah nilai stokastik, nilai random ya. Kalau saya sebut stokastik itu biasanya random ya, yang dikontrol oleh suatu transition matrix. Oke, nah transition matrix ini yang bisa dia pakai untuk menginfer berapa probability dari pola yang ada dalam hidden state. Oke, ini juga udah mostly history ya. Jadi dulu kita bisa bikin speech recognition pakai hidden Markov model. Dulu kita bisa bikin NLP sentiment analysis pakai hidden Markov model. Tapi sejak adanya recurrent neural nets dengan adanya GPU ya, kedua model ini sudah kita tinggalkan. Ini dianggap adalah history. Cuman biasanya di dokumentasi-dokumentasi, di textbook, di paper, selalu ngelihat ke history ini, bahwa dulu kita lakukan ini dengan hidden Markov model. Oke? Nggak usah terlalu dipelajari lebih jauh, karena itu udah part of history. So, kenapa dia jadi history dan tidak dipakai lagi? Karena kalau kita pakai random number generator dan stochastic model, ya, setiap waktu kita execute ya, algoritmanya itu log n ya. Jadi untuk n hidden state ya, dia cuma remember log n bits ya. Dan komputasinya jadi sangat mahal. Oke. Bahkan sometimes tidak make sense untuk kita pakai di produk, atau karena bisa sangat besar computation time-nya. Oke. Dan juga secara pola-pola yang dia bisa ingat, informasi yang ada di dalamnya itu tidak sebagus neural network. Itu alasan kenapa kita meninggalkan hidden Markov model dan sekarang kita lebih banyak menggunakan recurrent neural nets. Oke. Tapi baik linear system maupun HMM itu attacking problem yang sama, yaitu bagaimana mesin bisa belajar dari sequential data atau data sequence. Oke. So, next adalah neural network yang sekarang jadi pilihan kita, tapi neural network yang seperti apa? Semua neural network yang kita pelajari sebelumnya, MLP, Deep Feed Forward Neural Nets, dan juga Convolution Neural Net,
itu bentuknya seperti directed acyclic graph seperti ini ya. Dan topological ordernya seperti ini. Dari image ada convolution, ReLU kita ulang-ulang. Ini tujuannya kan mencari fitur ya secara otomatis. Setelah itu baru kita masukin ke fully connected layer di ujungnya, baru dia lakukan classifier. Oke. Masalahnya dengan ini adalah kita proses inputnya itu satu input pada satu waktu. Sementara kalau kita berbicara itu kita harus punya aspek time. Jadi ya ada indeksnya time dalam bentuk waktu gitu. Kayak kalau saya lagi speech seperti ini atau misalnya kita lagi baca buku, itu pasti mata kita itu akan per kata kita baca gitu. Jadi ada aspek time-nya. Sementara neural network yang seperti convolution itu nggak bisa handle. Kita butuh neural network yang bisa handle itu. Dan itu yang disebut recurrent neural net, bahwa recurrent neural net itu adalah neural network dengan hidden state ya, yang sifatnya recurrent ya. Dan ini terinspirasi sebenarnya dari model sebelumnya. Kalau kalian lihat gambar yang saya put di sini, itu sama dengan linear dynamic system yang ada di sini ya. Jadi bisa nggak saya buat satu model yang bisa punya hidden state? Dulunya nih orang bikinnya pakai Gaussian dan Kalman filter. Tapi dengan neural network bisa nggak kita bikin model yang bisa punya hidden state, tapi pakai neural network? Oke? Nah, recurrent neural network itulah yang menjadi jawabannya, bahwa anggap di tengahnya ini adalah neural network sebagai hidden state-nya. Bagaimana bentuk neural network-nya? Oke? So, RNN tentu saja akan sangat lebih powerful karena dia punya dua properti ya. Dia bisa menyimpan informasi yang cukup lama, temporal information yang dia simpannya cukup lama, sementara linear system yang tadi saya sebut itu tidak bisa lakukan itu. Oke, itu kenapa sampai sekarang kita tetap pakai RNN, tidak balik ke linear dynamic system. Oke. Dan dia juga bisa mengupdate hidden state-nya dan terus menginfer dari belajar dengan data. Oke, kalau kita punya enough neuron di tengahnya dan waktu, RNN bisa compute anything sebenarnya. Keberhasilan RNN itu at the same time dengan keberhasilan dari convolution neural net, dan ini sampai sekarang modern RNN menjadi state of the art dari NLP, sementara convolution neural net state of the art untuk computer vision. Oke, jadi kalau kita belajar NLP pasti kita akan belajar tentang RNN. Kadang-kadang juga kita harus menggabungkan RNN dengan CNN in most case, misalnya untuk video captioning case ya, atau misalnya image captioning. Jadi saya kasih image, nanti keluar captionnya bahwa caption itu menceritakan ada apa dalam image itu. Nah, itu kan ada image recognition, ada object detection, plus ada text generation. Nah, kadang-kadang kita harus menggunakan RNN plus CNN. Oke, saya harap udah ngerti problemnya. Sengaja saya pakai gambar stock exchange di sini bahwa ada time, ada pola, ya, dan machine learning atau deep learning-nya harus bisa belajar menginfer atau mempelajari pola-pola sekuensial over time. Model neural network yang tepat adalah recurrent neural net. Nah, sekarang kita lihat apa ide besar dalam recurrent neural net sehingga dia bisa handle sequential learning. Oke. So, kalau kalian bayangkan gambar merah ini adalah neuron, ya, di MLP atau di model deep feed forward neural net, maka neuron itu ada inputnya, ya, inputnya itu weight parameter input, dan outputnya itu adalah weight parameter kalau dia adalah hidden state atau yang di tengah, gitu ya. Kalau dia input, itu kan artinya dia nggak punya input. Kalau dia input layer, dia nggak punya input, dia cuma punya output, gitu ya. Tapi kalau dia adalah hidden layer di dalam NLP, MLP atau deep feed forward neural net, maka ada input, ada output. Oke. Nah, recurrent neural net itu sebenarnya idenya very simple. Bahwa yang tadinya dia cuma input output, ya,
Coba kita kasih dia dua ide besar, bahwa dia punya cycle, bahwa output dari satu neuron itu bisa jadi inputnya lagi. Oke? Tapi itu beda dengan X dan T di sini ya. Jadi dia ada hidden state, yang hidden state-nya itu bisa punya notion of time, ada T-nya. Oke? Tapi dia bisa jadi input buat dirinya sendiri dan juga bisa jadi input buat neuron yang lain. Sampai saat ini saya masih sebutnya ini neuron yang warna merah ya, karena kalian nanti kita akan mengubah itu jadi sel, tapi let's say sekarang neuron, gitu ya. Bahwa neuronnya itu ditambahin fitur untuk membentuk cycle, bahwa dia bisa input ke dirinya sendiri dan dia punya notion of time, oke? Bahwa dia punya xt, yt, dan dia punya hidden state pada waktu t dan hidden state pada waktu t-1. Ini ide besarnya, oke? Nah, dalam perjalanannya, yang tadinya kita sebut ini neuron, kayak yang di MLP dan di Forward Neural Network, ternyata di dalam sininya diutak-atik lagi dan membentuk, sekarang kita lebih senang sebutnya cell instead of neuron, gitu ya. Jadi ini adalah special neuron yang kita sebut cell, yang punya hidden state dan punya cycle, bisa membentuk cycle. Kenapa dia dibuat seperti itu? Karena memang dia didesain untuk memproses sequence of data, misalnya X1 sampai Xn, dan bisa produce sequence of output. Oke? Bentuk neuronnya unik karena dia ada cycle dan ada waktunya. Oke? Ada indeks waktunya. Oke. Recurrent neural net bisa di-unroll dengan multiple time ya. Jadi saya bisa susun, saya bisa bentuk arsitektur, biasanya dibentuknya kayak gini kalau saya bentuk vertikal ya. Jadi dari input X0, X1, X2, inputnya kan sequence ya. Outputnya pun Y0, Y1, Y2 yang gambar sebelah kanan. Jadi inputnya sequence, outputnya sequence, dan ada hidden state. Oke, hidden state ini bisa masuk, bisa keluar dari dirinya masuk ke sel yang lain atau masuk ke dirinya sendiri. Oke, jadi ini ada hidden state-nya. Arsitekturnya bisa membentuk seperti tadi DAG ya, di cyclic directed acyclic graph kalau saya susun kayak gini, tapi bisa juga non acyclic graph ya. Jadi bebas kita bentuk arsitekturnya. Biasanya orang lebih senang menggambar, instead of gambarnya vertikal seperti yang sebelah kiri, dia suka gambarnya bentuknya horizontal seperti yang sebelah kanan. Oke? Jadi kita bisa bayangkan inputnya ada sequence X, outputnya ada sequence Y, ya, dan ada hidden state di tengahnya. Oke? Hidden state ini tujuannya adalah sebagai variabel untuk menangkap informasi histori, pola-pola histori. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh MLP dan Convolution Neural Net. Oke? Karena dia tidak bisa mengingat pola historicalnya. Oke? Terutama dia juga tidak punya notion of time. Sehingga fail dia untuk dipakai. Kalau ini ada notion of time. Oke. Inputnya pun tidak mesti fix. Ya, misalnya kadang dia panjang nilai X-nya ada isinya, kadang nggak ada. Tapi model ini dengan semua parameternya harus bisa mempelajari pola-pola sekuensial tersebut. Oke. Jadi untuk menyimpan informasi historicalnya itu kita pakai hidden state ya. Hidden state ini punya notion of time. Oke. Dan karena dia ada time step-nya dan bisa berulang, kita sebutnya recurrent. Sehingga sampai sekarang kita sebut neural network ini sebagai recurrent neural nets. Oke. So di D2L dia juga pakai gambaran yang mirip dengan ini ya. Cuma di D2L dia lebih formalize bahwa ada input, ada output. Oke. Inputnya pasti sequence, outputnya pasti sequence. Oke. Dan ada hidden state di tengah, ya.
Jadi inputnya akan masuk diaktifasi oleh fully connected layer yang dalam gambar biru terus ada notasi psi, itu fully connected layer dengan aktivasi. Ini udah pernah kalian pelajari sebelumnya di MLP bahwa ada aktivasi seperti sigmoid, relu, tanha gitu ya. Nah, kita bisa bikin RNN dengan fully connected layer, tapi yang sederhana yang kayak kita pakai selama kita bisa bentuk network seperti ini. Tapi dalam perjalanannya, fully connected layer yang warna biru di tengah ini, itu sekarang lebih banyak kita menggunakan LSTM atau GRU. LSTM dan GRU akan kita pelajari minggu depan ya. Tapi untuk sekarang bayangkan aja ini kayak ada fully connected layer dengan activation function. Oke. Jadi X-nya masuk ke fully connected layer, nanti diactivate oleh psi, ya, psi itu activation function-nya, dan setiap sel ini ada hidden state-nya, dan itu disimpan hidden state-nya, dan ditransfer ke hidden state berikutnya. Oke, dengan begini network-nya bisa mempelajari pola sekuensial. Pada setiap waktu T, komputasinya mungkin dia dari inputnya waktu T gitu ya, dan dia dapat input dari HT-1, nanti diactivate gitu seterusnya, dan sambung menyambung. Oke. Struktur of RNN bisa kalau misalnya kalian pelajari di arsitekturnya itu bisa banyak sekali secara menstruktur atau mengarsitekturnya gitu ya. Tapi semua arsitekturnya itu kadang-kadang kita stack ya, disusun-susun dalam bentuk sehingga jadi deep RNN. Jadi kalau di sini ini kan cuma satu layer ya. Tapi biasanya dia buat banyak layer, oke? Jadi di stack secara vertikal, oke? Dan yang menarik adalah, oh ternyata back propagation algorithm masih bisa jalan, meskipun saya susun-susun secara deep atau banyak susunannya, ya. Nah, tapi back propagation-nya yang bekerja di RNN ini agak berbeda, karena dia adalah back propagation through time. Jadi ada aspek tambahan dimensinya namanya time. Tapi bagaimana dia activate, menghitung loss function, setelah itu menghitung gradien, itu mirip dengan yang kalian udah pelajari sebelumnya. Backpropagation through time, ini algoritma yang memungkinkan backpropagation dipakai di RNN. Oke, nanti kita akan lihat di D2L, tapi saya kasih ide besarnya ya, bahwa backpropagation sebenarnya awalnya itu nggak punya time. Oke. Jadi dia cuma static back propagation. Kalian udah pelajarin sebelumnya bahwa back propagation itu pertama dia hitung dulu loss-nya, ya. Jadi loss itu perbedaan antara yang diprediksi oleh neural network dan label. Oke, di sini kata L, L-nya ini loss, ya. Nah, ternyata walaupun saya kasih indeks time, di sini ada indeks 1, 2, 3 ini time-nya, itu back propagation-nya juga tetap bisa jalan. Oke. Nah, cuman ada tambahan dimensi, yaitu dimensi time. Dan juga ada tambahan bahwa dia recurrent, bahwa nilai inputnya ini nggak cuma satu arah gitu ya. Jadi pada saat menghitung loss, itu tetap kita bisa hitung loss dan tetap kita bisa perform back propagation. Oke. Detailnya nanti kita lihat di D2L material, tapi key takeaway-nya di sini adalah meskipun saya kasih notion of cycle dan saya tambahin notion of time, back propagation algorithm itu tetap bisa kita gunakan untuk mencari weight parameter. Oke, weight parameter itu dicari dengan meminimalkan loss, ya. Dan sampai sekarang kita masih pakai back propagation through time ini untuk RNN. Di semua optimizer-nya RNN itu sudah ada back propagation. Jadi tidak akan kita implement manual ya. Jadi don't worry about implementation. Tapi make sure bahwa kalian tahu pada saat kita mengoptimize L, nilai loss atau objective function, itu pasti kita menggunakan back propagation through time. Oke. Untuk menghubungkan dengan konteks belajar kita minggu lalu tentang language modeling,
bahwa RNN ini banyak dipakai dan semua variannya kayak BERT dan lain-lain, transformer, attention, itulah yang dipakai untuk bikin language model. Ya, input sequence-nya misalnya kayak saya mau ada kata mesin, gitu ya. Nah, kalau saya kasih masuk mesin kekurangan E, nanti dia bisa nebak kata berikutnya. Oke, mesin. Nah, bagaimana dia belajar ya? Dia pasangin neural network, recurrent neural net, sehingga dia bisa menebak the next output. Oke. So, tanpa RNN, kita nggak mungkin punya teknologi seperti language model seperti GPT-3 yang ada saat ini. Oke. RNN bisa dipakai untuk banyak NLP task, karena ini belajar dari sequence. Kalau misalnya sequence-nya one-to-one, nah ini contohnya misalnya kayak apa nih yang one-to-one? Misalnya text recognition. One-to-many misalnya image captioning. Misalnya saya kasih image, dia keluarin saya teks. One-to-many misalnya summarization. Many-to-many misalnya mesin translation. Many-to-many video translation. So, sequence problem ada di mana-mana dan bisa terjadi dalam konteks one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many. Oke? Selain computer vision, NLP adalah area besar yang menggunakan AI. Banyak sekali task-nya di semua bidang, pasti, baik di bidang yang generik maupun yang domain spesifik, seperti misalnya di medical atau di healthcare. Oke, itu pengantar saya untuk kalian bisa lanjut lebih di materi yang di D2L ya. Jadi kita ada di bab 9. Sebelumnya udah belajar tentang working with sequence ya. Apa itu sequence data, sequence model, bahwa kita ya ini pengantar untuk kalian ngerti apa itu language model ya. Terus dia juga ngajarin contoh di chapter 9 gimana nge-convert teks menjadi sequence. Oke. Ada banyak library biasanya untuk word embedding atau library itu udah banyak sekali ya. Don't worry mengenai library, tapi yang penting kalian tahu apa yang kita butuhkan. Misalnya kita mau jadikan teks jadi token gitu ya. Itu harusnya udah banyak library yang lain, atau dari teks jadi vektor gitu ya. Itu yang di section ini. Language model, bahwa saya pengen punya satu probability distribution sehingga dengan chain rule, kalau saya kasih dia teks atau sequence, saya kasih dia sentence, dia bisa tebak berapa probability sentence tersebut valid gitu ya. Jadi semua possibility, kemungkinan pasangan kata itu ada di dalam language model, tapi dalam bentuk probability distribution. Next. Ini juga harusnya kalian kalau lihat dari problem yang tadi harusnya udah bisa nyambungin bahwa RNN itu sebenarnya neural network, tapi dikasih cycle, dikasih notion of time, ya, dan ada hidden state. Oke. Yang tadinya neural network biasa bentuknya seperti ini, matematiknya di persamaan 943 ya, dengan adanya notion of time jadi 945. Oke. Dan ternyata walaupun saya tambahin notion of time dan circle bahwa dia bisa recurrent ya, ternyata backpropagation masih bekerja. Oke. Itu yang harus kalian pelajari minggu ini. Pengantarnya udah ada, kalian bisa cek contoh implementasinya. Misalnya bikin sendiri neural network-nya gitu ya, dari stretch, hidden state-nya juga dibikin. Oke. Itu ada contohnya di sini. Ada contoh implementasi RNN biasa dari stretch. Oke. Ada juga yang pakai library, pakai concise implementation dari neural net. Jadi di dalam library-nya sudah ada di PyTorch itu nn.rnn. Oke. Nah, RNN ini model klasik dari RNN. Nanti minggu depan kita akan belajar apa yang disebut LSTM dan GRU.
Tapi di dalam framework itu biasanya TensorFlow juga ada. Dia udah kasih simple RNN. Ini objeknya ya. Tadi di penjelasan saya sebut bahwa itu adalah fully connected layer yang warna biru ya. Itu bisa diimplement pakai simple RNN atau pakai LSTM atau pakai Jaru. Cuman pertemuan ini kalian belum belajar apa itu LSTM dan Jaru, jadi coba aja dulu pakai yang simple RNN ya. Oke. Nah, pada saat dia melakukan prediksi pasti dia minimize something objektif atau loss. Oke. Kita udah pelajari bahwa back propagation through time masih bekerja. Oke. Selama kita pakai metode gradient ya, itu pasti di belakangnya adalah back propagation. Oke. Dan kalau dia pakai RNN pasti back propagation through time. Kita nggak akan implement manual back propagation through time-nya karena udah ada di framework yang kita pakai. Oke. Nah, tapi penting untuk kalian mempelajarinya bagaimana back propagation through time bekerja. Ternyata kalau saya tambahin aspek time, partial differential equation ini masih tetap bisa kita gunakan. Oke. Baca aja ini, tapi tujuannya adalah bahwa kita mau pelajari konsep utamanya, bukan mau membuktikan lagi matematiknya benar atau salah gitu ya. Tapi kita mau melihat bahwa memang back propagation masih tetap bekerja walaupun saya tambahin aspek time seperti di gambar 972 ini. Oke. Dia tetap bisa menghitung forward dan dia bisa menghitung backward propagation, oke, walaupun ada penambahan aspek time. Oke. Dalam prakteknya, kita nggak akan implement back propagation through time karena memang sudah ada di dalam optimizer yang kita pakai. Oke, so minggu ini kalian udah diintroduce apa itu RNN, simple RNN model. Di PyTorch, di TensorFlow udah ada contoh implementasinya. Minggu depan kita akan masuk modern recurrent neural net yang biasanya menggunakan LSTM dan GRU ya. Setelah itu kita akan pelajari lebih lanjut lagi tentang attention, transformer, dan BERT. Oke, mudah-mudahan setelah BERT udah lebih jelas apa itu NLP dan bagaimana neural network attacking masalah-masalah yang ada di NLP. Saya close lecture-nya sampai sini, kita masih ada waktu. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Pak Risman izin bertanya. Ya, Sinta. Jadi RNN ini kan dia menyimpan info temporal yang cukup lama. Nah, bagaimana dia tahu seberapa lama dia harus menyimpan? Apakah sekalimat ataukah satu paragraf gitu, Pak Risman? Itu yang Sinta masih bingung. Terima kasih. Kalau saya sebut neuron biasa, ya kan, itu kan di dalamnya itu kalian udah pelajarin semua simple activation ya, bahwa di dalamnya itu ada fungsi tangga, gitu kan, atau fungsi ReLU atau apapun itu ya. Biasanya sekarang yang lebih banyak kita pakai kan ReLU ya. Gimana sih gambarnya? Oke. Nah, tapi kalau di RNN, oke, kita sebenarnya bisa membentuk RNN dengan simple neuron yang kita udah kenal sebelumnya, gitu ya. Tapi neuron kita itu tidak punya hidden state kan? Nggak punya mekanisme menyimpan additional parameter namanya hidden state. Ya kan, dia cuma activate aja kan. Nah, itu bedanya dengan recurrent neural net karena saya bisa pakai aktivasi sederhana persis kayak neuron saya yang di MLP, tapi saya harus kasih fasilitas dia supaya dia punya hidden state. Oke. Untuk menyimpan temporal information yang tadi Sinta tanyakan itu. Oke. Jadi biasanya digambarin kayak gini. Jadi ada hidden state-nya H, ya. Dan tetap ada aktivasinya. Jadi ada hidden state, dan di dalam sininya itu ada aktivasi A. Oke?
Nah, bedanya lagi dengan yang sebelumnya bahwa output-nya dia bisa masuk ke dirinya sendiri atau cycle. Ya, ini nggak dimiliki oleh bentuk sebelumnya. Nah, karena dengan adanya cycle dan adanya hidden state, maka dia bisa menyimpan informasi temporal tadi karena ada parameter tambahan yang akan dia pelajari dari data. Oke. Jadi hidden state-nya itu akan dipelajari dari data nilainya. Kayak parameter dia. Berapa hidden state-nya pada time T, itu akan dia pelajari dari data-data yang dia miliki. Jadi itu bukan di set di depan, Sinta. Itu adalah parameter yang diinfer nilainya dari data. Oke. Nah, aktivasinya itu bisa sama dengan yang kita pakai di feedforward neural network atau lain-lain. Tapi modern RNN itu pakai sel, ya ini saya anggap sel ya. Sekarang ini saya anggap sel karena dia udah punya hidden state dan jadi bukan neuron lagi ya satu gini. Jadi sel yang modern itu namanya LSTM dan GRU, itu fasilitasnya lebih banyak lagi untuk menyimpan temporal information. Karena dia ada mengenalkan konsep gate, ya bukan cuma aktivasi ya. Jadi dia ada hidden state, tapi ada beberapa gates. Gates itu juga parameter yang nanti dipelajari dari data. Menjawab nggak, Sinta? Terjawab, Pak Risman. Terima kasih, Ya. Bapak. Jadi yang biasanya cuma ada aktivasi, sekarang ada tambahan parameter namanya hidden state. Hidden state itu saya pelajari juga dari data persis dengan weight parameter. Oke? Izin bertanya, Pak Risman. Silakan. Di RNN, kenapa tidak ada forward propagation juga ya, Pak? Ada. Setiap back propagation, pasti ada forward-nya. Jadi kalau back propagation itu kan pasti ada forward propagation kan, dia menghitung berapa hasil prediksi neural net dan setelah itu ada backward. Dia menghitung gradien. Ya. Jadi waktu dia hitung forward biasanya dia melakukan aktivasi kan, neuronnya diactivate dan dia bisa menghitung L atau objective loss gitu ya. Nah, waktu dia mundur ke belakang itu dia menghitung gradien. Persis kayak yang di sebelumnya, cuman bedanya partial differential equation-nya nambah tuh parameternya ada T, ada waktu T ya. Mana tadi gambar saya itu? Sini lah lihat ya. Oke. Jadi waktu dia forward propagation ini yang warna ini dihitung nih semuanya, dia activate untuk menghitung nilai loss ya. Nilai L di sini. Nah, cuman tidak digambarin bahwa dia ada lompat-lompat di sini sebenarnya mundur ke belakang itu waktu dia menghitung gradien. Saya cuma gambar gini aja karena terlalu kompleks kalau digambarin forward dan backward-nya. Bukan karena nggak ada ya. Siap. Terima kasih Pak Risman. Ya, tapi nanti kalian nggak akan implement kok itu backward propagation atau forward propagation itu semua udah ada di optimizer. Persis kayak yang di convolution neural net sebelumnya. Ini cuman kita make sure bahwa kita tahu ini masih back propagation algoritmanya gitu ya. Optimizernya udah disediakan di framework. Ada forward, ada backward untuk menghitung gradien. Jadi ini gambar yang hijau ini. Dia lakukan aktivasi. Tujuannya dia activate supaya dia bisa hitung loss ya. Dia hitung forward waktu networknya ke sini. Oke? Cuma agak susah digambarin karena udah recurrent network. Kalau yang di itu kan dia satu arah ya kalau di CNN sama MLP. Tapi tetap ada backward propagation. Oke. Oke, contohnya biasanya pakai simple RNN aja ya. Banyak contoh di PyTorch. Kalau kalian nggak suka contohnya D2L karena terlalu simple, bisa lihat contoh simple RNN yang ada di TensorFlow atau di PyTorch. Seperti biasa, biasanya bukan masalah code-nya, tapi kalian harus ngerti code-nya itu ngapain gitu ya. Oh, misalnya ini dia set hidden state-nya, ini dia bikin
neural network strukturnya misalnya cuma single hidden state layer, artinya cuma ada beberapa satu layer simple RNN. Ya. Nanti minggu depan kita akan bedah lagi sel yang ini yang cuma isinya aktivasi dan hidden state. Kita akan bedah lagi bagaimana kalau kita tambahin gates. Nah, itu yang namanya LSTM dan GRU. Modern RNN sekarang udah LSTM atau GRU. Oke. Ini kita baru di simple RNN. Chapter 9. Oke. Bapak punten izin bertanya. Iya. Kalau di CNN tuh kan arsitekturnya ada AlexNet dan sebagainya. Kalau di RNN yang perlu kita mungkin kenali, Bapak? Oke, yang pertama kalian kenali adalah arsitektur sel. Simple RNN itu cuma ada aktivasi psi, ya. Ya kayak di fully connected layer-nya MLP gitu ya. Jadi cuma input dan ada hidden state, that's it. Itu simple RNN. Tapi once kalian masuk ke LSTM dan GRU, ininya dia pecah. Jadi selnya ini lebih rumit lagi arsitekturnya. Itu yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, setelah itu ada lagi arsitekturnya, bagaimana dia ditumpuk. Pakai attention, pakai transformer, jadi mirip juga dengan CNN. Cuman di sini akan lebih banyak menggunakan attention, transformer, BERT gitu ya. Itu akan kalian pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan 8 ini fokus bikin kalian punya simple RNN lah, pakai ReLU aktivasi atau pakai simple RNN, pakai sigmoid atau tanha untuk aktivasinya, ada hidden state-nya. Oke, bikin simple case, kalau jalan, nah good. Pasti nanti akan lihat ada kekurangannya. Oh, ternyata kalau polanya terlalu panjang, temporal information-nya itu panjang, dia nggak bisa perform. Nah, disitulah LSTM dan GRU menjadi solusi, gitu ya. Oh, baik Bapak. Berarti kalau Sinta tangkap, RNN itu aktivasi function-nya itu ada LSTM sama GRU. Kalau arsitekturnya ada attention sama transformation. Begitu. Bukan. Bukan, Bapak. Attention dan transformation itu gini. Ini kan saya bilang sel, saya anggap sel ini ya. Oke. Selnya itu bisa simple RNN kayak begini, ini simple RNN sel. Oke. Bisa juga LSTM cell. Itu udah ada di, nanti kalau kalian pakai TensorFlow atau PyTorch itu udah ada. Simple RNN, LSTM, atau GRU. Jadi LSTM dan GRU itu adalah arsitektur sel, bukan arsitekturnya network ya. Kalau network arsitektur, itu banyak. Ada stack RNN gitu ya. Ada stack RNN with attention, ada stack with transformer. Oke. Yang sekarang kita sebut dengan nama BERT. Ya. Stack RNN di sini kamu bisa ganti misalnya LSTM atau GRU. Karena kita udah nggak pakai yang simple RNN sekarang. Udah banyakkan LSTM dan GRU. Oke? Oh, baik Bapak. Terima kasih Pak Risman. Kebayang ya? Ya. Nanti kita juga akan kayak belajar CNN bahwa kita akan ada arsitektur yang udah proven yang kita akan pakai untuk data kita. Kita nggak akan invent arsitektur atau kita akan reuse arsitektur instead of invent. Jadi kalau saya sebut LSTM, Simple RNN, GRU itu sel, fasilitas selnya, sedangkan network arsitekturnya itu bisa stack plus attention plus transformer dan lain-lain. Oke? Baik Bapak, dapat dimengerti. Kita akan pelajari pertemuan berikutnya. Tugas kalian minggu ini coba bikin simple RNN dengan contoh yang ada di D2L. Oke. Nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana kalau selnya saya ganti dengan LSTM dan saya ganti dengan GRU. Nah, pertemuan berikutnya bagaimana kalau saya tambahin arsitektur attention dan transformer. Nah, itulah yang jadi modern RNN sekarang. Oke.
Jadi masih ada 2 pertemuan berikutnya untuk sampai kita bisa pahami. Setelah itu kita move ke generative model. Oke, ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk RNN kan Pak ada hidden state-nya Pak. Itu kan menyimpan di sel untuk Keputus suaranya. komputasi atau memori GPU yang dipakai lebih besar daripada yang biasanya Pak. RNN kan ada hidden state-nya Pak. Ya. Pada R. Itu berarti untuk cost komputasi dan pemakaian GPU-nya kayak gitu lebih besar Pak komputasinya. Ya, kalau komputasi kan tergantung size inputnya ya. Size inputnya akan nentuin berapa weight parameter dari input ke fully connected layer yang di tengah ini ya. Terus ada hidden state-nya, ada tambahan parameter. Ya. Nah, tapi biasanya jumlah sel dari RNN itu tidak sebanyak jumlah selnya convolution neural net. Jadi relatif ya. Tergantung size parameternya. Meskipun saya tambahin parameter hidden state, belum tentu jumlah parameternya convolution neural net itu kalah. Convolution neural net itu kan ada layer convolution ReLU ya. Itu banyak sekali parameternya kan. Jadi belum tentu lebih ini nggak bisa dibandingkan dengan convolution neural net. Tapi kalau saya bilang komputasinya LSTM lebih mahal dibanding simple RNN, nah itu valid. Atau komputasinya LSTM lebih besar dari GRU, itu valid. Karena di dalamnya nanti dia bongkar lagi nih yang nggak selnya, dia tambahin fitur lagi. Dikasih gate, banyak gate. Ya. Nanti kita akan pelajari minggu depan itu. Tapi ya, komputasinya LSTM relatif lebih tinggi dibanding simple RNN. Tapi apakah RNN komputasinya lebih mahal dibanding convolution neural net, itu depend ke arsitekturnya, berapa jumlah parameternya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Mengerti. Ya, jadi sekarang pikirin aja bahwa RNN itu kayak MLP, tapi ada cycle, ada time, backpropagation masih bisa jalan, aktivasinya masih bisa yang simple aja dulu, karena kita masih di simple RNN. Minggu depan kita lihat, oh ternyata simple RNN cell itu nggak bagus performance-nya untuk mengingat pola-pola yang long term, memori yang long term. Akhirnya diintroduce lah LSTM. Dan LSTM ternyata terlalu banyak fungsinya, tapi saya bisa perkecil jumlah gate-nya, itu yang disebut GRU. Sampai sekarang kita kalau sebut RNN, itu biasanya antara LSTM cell atau GRU cell. Oke, bukan lagi simple RNN cell. Oke. Ya, selamat mencoba ya chapter 9 kalian di D2L. Mudah-mudahan nanti Welly juga bisa bantuin untuk yang simple RNN. Mudah-mudahan kalian udah paham word embedding, jadi waktu baca bukunya lancar, language model, kalian juga bisa lihat di materi sebelumnya. Setelah itu coba bikin simple case. Pakai simple RNN minggu ini, minggu depan kita akan pelajari LSTM dan GRU, setelah itu attention dan transformer, setelah itu kita selesai belajar RNN-nya. Kita akan masuk ke GAN, Generative Adversarial Network. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di hari minggu depan. Saya stop sampai di sini course-nya. Terima kasih Pak Risman.